Ya namanya kembar, biasanya kan Upin Ipin, Hestu biasanya sama Hesti, kanan kiri, depan belakang gitu kan namanya biasanya samping-sampingan ya. Tapi kenapa Hestu sama Akbar? Pernah nanya kan? Kalian terlihat mirip. Makasih. Kok pede? Temenin bahaya. Ini film yang sangat menghibur, menakutkan karena ada elemen horornya juga gitu, tapi tetap ada banyak kehangatan yang akan muncul di film ini gitu. Merasa mereka cukup kooperatif dan memahami cara kerjanya seperti apa. Karena kalau misalnya mereka tiba-tiba spontan, terus kita nggak tahu harus reaksi. Thank you. Tadi Angga nggak digituin? Iya. Baru nggak. Oke. Kalau misalnya mereka, apa sih kata lain dari spontan? Halo Sobat Tembo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi Ngobrol Inspirasi bersama saya Yuda Iqbal Maulana. Dan Sobat Tembo, di bulan Januari di tahun 2026 nanti akan hadir di layar bioskop Indonesia sebuah film horor komedi kayaknya ya, yang diproduseri oleh Rapi Film serta disutradarai oleh Fajar Marta Santosa. Film ini berjudul Sebelum Dijemput Nenek, dibintangi oleh Angga Yunanda, Dodit Mulyanto, ada Oki Rengga, Wafi Zihan, Nopian, dan lain-lain. Penasaran nggak sih filmnya ini bakal seperti apa? Film Sebelum Dijemput Nenek. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Kalian ini saudara kembar. Kalian terlihat mirip. Makasih. Kok pede? Tadi kami nemuin kamu di kuburan. Gak pingin cerita, Po. Tapi ini bakal kedengeran Konyol abis. Woi, pulang oh. Mbak udah kangen sama kamu. pakai alasan Mbak meninggal aja, baru aku pulang. Mbak meninggal. Parah ya, Bar. Hestu. Mbah kalian itu meninggal di hari yang sangat amat keramat. Di hari ketujuh kematiannya. Ya, akan mengajak serta kerabatnya. Temenin bahaya. Kalian harus cari pengganti. Mbah Sutek, paling tua di sini. Pak, apakah Mbah bersedia menemani Mbah Siem? Untuk mati? Matamu itu, ini bapakku loh. Waktu kalian sudah mepet, kalian sudah nggak punya pilihan. Terus gimana, Ki? Manut aku. Aku ini tahu mati ping 10, urip ping 11. Goblok! Bukannya jelek banget. Dasar cucu jahanam. Pokoknya kali ini harus berhasil. Kalau enggak kita mati. Tutup! Itu siapa? PNS malam-malam. Lembur, Po. Oke Sobat Tembo, kita sudah kedatangan aktor dan aktris yang akan menjadi masa depan perfilman Indonesia. Amin. Nanti kita akan melihat mereka di layar-layar bioskop sampai 40 tahun ke depan kayaknya. Amin ya. Dan mereka akan ngobrolin di film yang tadi udah sempat kita bahas, yaitu film Sebelum Dijemput Nenek. Kita sapa dulu, ada Angga Yunanda dan ada Wafi Zihan. Halo, apa kabar? Halo, Bang. Oh, ada 1.200 penonton. Ada 1.200 penonton. Rame sih. Rame banget. Boleh diceritain dulu nggak dari Kak Angga dulu sebagai apa dan filmnya seperti apa? Dari Angga dulu. Ya, aku di sini berperan sebagai Hestu. Hestu tuh punya saudara kembar, namanya Akbar. Oke, jauh Nah, ya.
Iya. namanya. Oke. Nggak tahu juga sih kenapa diciptain sama mama papa kita ya dulu Iya. ya. Mungkin nggak nyipin dua ya namanya. Kembar Nggak nyipin tuh, kembar. Iya, kembar. Kembar Terus beda 20 tahun ya teman-teman. 25. Lebih beda ya, 25 betul. Iya, jadi kita udah dari kecil tinggalnya sama nenek gitu karena mama papa kita kebetulan sudah berpulang lebih dulu gitu ya. Cuma biasanya mungkin kalau saudara kembar banyak kemiripan tapi justru di sini bertolak belakang banget gitu ya. Jadi Iya, saya Iya lihat kan? trailernya, iya. udah bisa dilihat sendiri ya dengan betul. mata kepala sendiri ya. Iya. Kenapa itu berbeda gitu. Jadi dari perbedaan-perbedaan itu akhirnya timbul konflik gitu yang menyebabkan Hestu ini nggak mau tinggal di desa lagi gitu. Jadi dia merantau ke kota sedangkan saudara kembarnya tetap tinggal bersama nenek di desa gitu. Nah, karena ya pastinya ada banyak konflik juga bareng sama neneknya gitu. Karena kalau bagi Hestu neneknya tuh dikenal otoriter terus seperti tidak menyayangi Hestu sebagaimana cucunya gitu ya. Jadi mungkin Hestu menganggap ya cuma disayangnya itu Akbar aja gitu. Jadi Hestu tuh bertekad untuk nggak akan pulang sebelum nenek meninggal. Oke, sumpahnya seperti itu. Sumpahnya seperti itu. Dan ternyata kejadian setelah nenek meninggal, tapi masalahnya nggak selesai di situ. Gitu. Masalahnya justru baru muncul kembali dan semakin runyam ketika neneknya itu meninggal di hari keramat. Gitu. Jadi di desa itu ada hari keramat di mana Sabtu Wage tanggal 6 bulan 6 jam 6 itu jika ada yang meninggal di hari tersebut dia akan mencari satu orang untuk menemaninya ke alam selanjutnya gitu. Jadi kita cuma punya waktu 7 hari untuk survive dan bertahan. Kira-kira siapa nih di antara Hestu atau Akbar yang akan dipanggil sama neneknya gitu untuk dijemput. Oke. Itu. Sungguh kompleks sekali ya. Kompleks. Nah, Kompleks. Papi? Oke, aku berperan sebagai Nisa di film ini. Nisa adalah kembang desa di desanya Hestu dan Akbar. Yang kebetulan mereka juga udah berteman sejak kecil. Nggak tahu juga kenapa kembang desa. Kayaknya karena memang banyak berinteraksi dengan warga di sana dan banyak membantu khususnya kaum-kaum the Jompowers gitu ya. Banyak membantu mereka dan Boomer bahasa yes, boomer. Salah ya? Gak apa-apa. Terus habis itu ada ketertarikan juga dari salah satu karakter yang diperankan oleh Bang Oki Rengga, namanya Kotre. Oke. Nisa tertarik sama Kotre? No, maksudnya Kotrenya tertarik sama Nisa. Oke. Terus Hestu juga ya, ada percikan-percikan kecil terhadap Nisa itu sendiri. Nah, Nisa yang menarik di karakternya ini adalah ternyata dia suka banget sama hal-hal supranatural. Di balik keluguannya, di balik polosnya. Lumayan obses sama hal supranatural, makanya di proses 7 harinya Hestu dan Akbar untuk survive menghindari dijemputnya si nenek, Nisa di sini ceritanya mau membantu. Tapi dia juga punya misi tersendiri untuk bisa melihat goib gitu. Pengen banget gitu bisa ngelihat gitu. Iya, pembuktian. Sebenarnya ketika aku nonton trailer ini itu banyak hal-hal yang jadi pertanyaan di kepalaku. Yang pertama salah satunya adalah Hestu dan Akbar. Yang namanya kembar biasanya kan Upin Ipin, Hestu biasanya sama Hesti, kanan kiri, depan belakang gitu kan namanya biasanya samping-sampingan ya. Tapi kenapa Hestu sama Akbar? Pernah nanya kan awal? Jujur nggak pernah nanya sih. Tapi karena aku melihat, oh mungkin emang mau biar beda jauh gitu ya. Iya. Kembar tapi nggak kembar gitu. Jadi ya udah gitu. Itu Sepertinya kayaknya mau namanya. di-highlight. Iya, Perbedaannya perbedaan justru. yang sangat signifikan antara si kembar ini gitu. Karena meskipun dia kembar ternyata ya dia sangat berbeda. Iya betul. Kayaknya jadi Akbar dulu lahir, Iya. 20 tahun kemudian baru lahir. Oh kembar nih. Gitu. Soalnya Dodit itu sampai harus kayaknya dia operasi juga ya. Sampai Botok. sampai kumisnya dihilangin, rambutnya dihilangin. Kayaknya dia kelamaan dierem sih. Aku oke. rasa. Tadinya aku pikir yang jadi kembar tuh antara Dodit sama Oki Rengga. Tadi Oh, kirain di kamar mereka. iya di grup mereka gitu. Angga Yunanda
kaget banget plot twist sih, masih dibilang kembarnya antara Dodit Mulyanto sama Angga Yunanda. Terus ada Oki Renggas gitu sebagai Kotre. Kotre namanya. Sempet nanya nggak kenapa disebut namanya Kotre? Nisa kan adalah sebuah nama yang paling normal di antara semua yang ada Iya, gitu. Tidak dibantah. Kalau Akbar oke normal, tapi dibantah sama Hestu. Nisa ini yang paling normal aku lihat karakternya gitu di antara yang lain. Terus di film ini kan awalnya film horor, terus ditambahin dengan film horor komedi. Dipertebal dengan banyaknya komedian-komedian yang ada di situ. Ada Oki Rengga, ada Nopian, ada Dodit Mulyanto. Itu bikin kalian lebih fresh nggak sih di dalam membawakan karakter? Kayak mereka ini banyak improve-nya deh. Feeling gue ya kayaknya. Apa mereka tetap straight di teks atau mereka banyak improve? Pastinya sangat seru ya bersama komika-komika yang sangat udah melanglang buana gitu ya di banyak film-film Indonesia gitu ya. Karena ini film horor komedi pertama aku juga gitu ya. Jadi pengalaman yang baru pertama kali bisa bersanding dengan banyak komedian lainnya juga gitu ya. Tapi surprisingly mereka justru jarang improve ya. Maksudnya untuk langsung nyeletuk di set gitu ya, pas action gitu. Tapi emang konsepnya adalah kita banyak ngobrol justru di sesi reading atau bahkan mungkin di hari syuting sebelum scene itu dilaksanakan gitu ya. Karena yang aku baru tahu juga ternyata meskipun komedi terkesan mungkin terlihat seperti ya improvisasi atau mungkin ya spontanitas yang mungkin kita sama sekali nggak sangka-sangka gitu ya, tapi sangat terstruktur ternyata gitu. Jadi ada beat komedi yang harus dipertimbangkan, timing yang harus tepat gitu ya. Jadi nggak hanya ya celutukan dari si komediannya juga gitu, harus ada timbal balik dari kita yang sebagai pemain yang lain gitu. Jadi justru nggak ada sih, improvisasi itu sangat minim gitu. Aku rasa mereka cukup kooperatif dan memahami cara kerjanya seperti apa. Karena kalau misalnya mereka tiba-tiba spontan, terus kita nggak tahu harus reaksi. Thank you. Tadi Angga nggak digituin? Baru. Oke. Kalau misalnya mereka, apa sih kata lain dari spontan? Capek nggak sih? Kalau misalnya tiba-tiba mereka spontan, terus juga stop ya. Oke. Kalau misalnya mereka tiba-tiba dadakan, Boleh. kasih improvisasi, terus kitanya nggak bisa nangkep kan, jadi takutnya gagal untuk mencapai tingkat lucunya, atau takutnya malah jadi terkesan bikin kita jadi nggak bisa ngasih reaksi gitu. Aku rasa mereka cukup. Dan mungkin mereka juga tahu karena kita baru pertama kali juga syuting film komedi, horor komedi. Kan horor tuh beneran horor ya? Horor beneran, iya. Sebenarnya ada sih ya, horor tapi ada unsur komedinya. Bukan yang horor komedi. Oke. Apalagi aku kan pikiran sama Nope kan orangnya sebenarnya dia jadi dukun di situ. Iya. Yang cocok jadi dukun tuh Oki Rengga. Dia Preman ya. Preman kampung. Tapi justru Bang Nope itu lumayan berat ya di sini perannya karena panjang banget mantra-mantra yang harus dia hafalin. Dan dialognya cukup panjang karena panjang dan aneh karena dia bisa dibilang kayak benang merah dari filmnya sendiri gitu. Jadi dia yang membawa banyak hal dari filmnya. Terus gimana dia bisa enggak? Coba. Dia setiap mau take keringetan. Dia gugup dan dia nanya ke semua orang tentang actingnya dia. Terus aku kayak bilang, Mas, kalau misalnya sutradara bilang, oke, udah kamu tenang aja, nggak perlu overthinking. Dia tapi kan itu bentuk dari. Aku pilih Mbak ya tadi ya. Aku pilih Mbak ya. Ya Allah. Tapi kan maksudnya itu bentuk tanggung jawab ya, dia. betul. Bisa berhasil kan. Deg-deg aku sama. Iya benar-benar. Nope. Ya gitu. Tapi ya soalnya banyak banget aku lihat plot twist yang aku nggak nyangka juga ternyata ada Nope sebagai dukun nih orang
karakternya aslinya seperti itu dan tiba-tiba dia jadi dukun. Oki Rengga tetap menjadi preman desa di situ Betul. di Jawa. Ini konteksnya Setnya backgroundnya di Jawa ya. Iya, Berarti ada orang Medan nyasar di situ ya. tapi dia jadi Jawa. Oh dia Jawa bisa. Bisa dong. Dia ngomong Jawanya. Ngomong logatnya logat Jawa. Jamed berarti Jawa Medan. Jawa Medan. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Dia ngomongnya Iya. bahasanya Jawa, Jawa. tapi logatnya Medan. Gitu enggak? Enggak sih. Oh enggak. Bisa dia. Heeh, Bisa. bisa. Jadi buat kalian yang penasaran mau lihat Oki ngomong bahasa Jawa itu kayaknya di situ deh. Betul. Kalau di situ deh, di film sebelum dijemput. Sebelum dijemput nenek. Betul, Sebelum kenapa dijemput shock gitu, nenek. Mas? Aku dijemput apa menjemput? Aku Dijemput. dijemput. Film dijemput nenek yang kayaknya Anissa yang ini orangnya kepo banget ya berarti dia. Supranatural. Dia dalam karakternya juga kepo juga nggak? Kayak misalnya ini supernatural jadi sok tahu gitu. Ini kayaknya harusnya kayak gini deh. Gitu nggak? Nonton film. Dan jangan-jangan itu oke, benang merahnya ada di Nope. Nah, Nisa nih kayaknya yang ini pilih aku ya. Orang yang menimbulkan banyak masalah deh. Oh nah, Di perfilman, bermasalah nggak nih si Nisa Apakah iya, nih? apakah tidak? Kan dia kan tertarik banget sama supernatural gitu. Tuh. Dia nggak? Oh nggak boleh. Belum di Nggak boleh baru ya. teaser dong dia keluar. Ya, teasernya tuh kayak cepet banget lah. Itu cepet banget. Berarti nanti di film itu juga Nisa dikejar-kejar sama si Dia justru berharap pengen dikejar sama sama hantu. oh malah Iya, yang lain lagi aku stay. Konten. Gitu. oh YouTuber. Oh YouTuber Iya, desa. YouTuber desa. Ya, kayaknya desanya Nope kayak gitu semua deh. Isinya YouTuber semua. Banyak hal sebenarnya yang pengen aku tanyain, tapi sebelum aku tanyain kita akan istirahat dulu karena kita akan ngomongin hal-hal yang mistis-mistis. Karena aku mau nanya sih ke mereka, kalian lebih percaya hal-hal mistis atau percaya Hitler matinya di Garut? Aku, Oke, Wah. jangan mana-mana teman-teman, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Oke, kembali lagi bersama saya Yuda Iqbal Maulana bersama Dodit Mulyanto dan juga Wapi. Bener banget. saking nggak bisa dibedain kan? Saking nggak bisa dibedain sama- Apalagi nanti kalau udah lihat di bioskopnya langsung. Kayak bagi Dodit Mulyanto itu suatu kebanggaan. Itu bagi Angga Yunanda justru suatu kebanggaan Kenapa? untuk dikirim. Berarti Angga Yunanda dianggap lebih tua. 25 tahun. Sama Dodit Mulyanto. Itu Dodit juga kayaknya hampir setiap hari dia cukur ya, cukur rumis ya. Jadi itu. Cukur. Terus tiap hari ini kan dia udah ubanan kan? Iya, betul. Betul. Jadi pas pertama kali ketemu juga lumayan, pengen salim tapi bingung juga karena kembar gitu kan. Salim aja dia kan guru. Oh, sesepuh ya? Ya, sepuh. Iya, tapi untungnya aku baru lihat makeover ya si Mas Dodit tuh pas hari pertama syuting gitu. Jadi pas pertama kali syuting aku kayak, bercermin apa gimana nih gitu. Sungguh sangat baik hati ya. Nah, Wapi sendiri bisa bedain nggak mana? Oh, susah banget.
Cuma yang katarak yang bisa bedain. Kalau yang normal nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain. Nah, inilah yang bikin aku penasaran gitu ketika kalian berdua membaca sinopsis film ini lalu mengiyakan gitu. Apa yang di dalam pikiran kalian gitu ketika oke deh main deh. Ya yakin nih gue mirip sama Dodit, yakin nih gue dikejar-kejar sama Oki Rengga. Gitu. Apa yang di dalam pikiran kalian? Pas pertama kali dibilang ini ada film tentang saudara kembar, kembaran kamu Mas Dodit Mulyanto. Titik di situ saya ambil, Pak. Langsung nggak perlu baca sinopsis sampai jauh-jauhnya lagi. Nggak perlu. Oke. Oh, ini udah lucu gitu. Jadi walaupun sayangnya nggak lucu ya, yang lucu tetap kembarannya. Tapi menurut aku kayak oke, ini beda dan jarang gitu ada film horor komedi tapi nakutin gitu. Mulai dari mukanya doang gitu. Jadi aku jadi dia kaget. Jadi udah langsung diambil dan menurut aku emang premisnya juga menarik dan setelah aku bercerita lebih lanjut juga sama sutradara film ini gitu, kebetulan Mas Fajar yang direct dan juga nulis film ini salah satu kayak love letternya terhadap neneknya sendiri juga gitu. Jadi ini personal story dari Mas Fajar tentang hubungan dia dan neneknya dan itu sangat menyentuh hati aku juga gitu. Jadi menurut aku walaupun dibalut dari drama horror komedinya, tapi menurut aku elemen yang apa ya kayak elemen emosionalnya itu juga tetap dalam gitu tentang hubungan antara nenek dan juga cucu gitu ya, tentang bagaimana proses untuk bisa ya mungkin memaafkan gitu ya hal-hal yang mungkin terjadi di masa lalu gitu terhadap orang tuanya berarti udah nggak ada juga ya? Oh nanti tonton makanya. Oke. Kalau Nisa gimana Nisa? Aku pertama karena aku pas dikasih kabar untuk ditawarin film ini, aku langsung tanya pemainnya siapa aja dan aku tahu pemainnya tuh semua sudah senior. Untuk aku yang masih baru berkecimpung, senior masih maksudnya di karirnya itu sendiri udah lama dong. Iya, aku kan masih baru kan. Dodit sebentar sih di dunia film, umurnya ya udah senior. Iya. Maksudnya suatu kebanggaan buat aku bisa main sama mereka. Terus juga ini debut pertamanya Mas Fajar sebagai sutradara. Terus kemudian baca sinopsisnya juga ketawa-tawa sendiri. Waktu itu aku lagi liga. Aku lagi liga, terus aku nyempetin buat baca sinopsisnya, aku ketawa-tawa sendiri. Plus pas ditanya kembarannya Angga Yunanda siapa dan jawabannya Dodit Mulyanto, oke ini nyeleneh, aku mau. Oke. Nyeleneh kan? Ya, nyeleneh sih itu bikin banyak pertanyaan di dalam kepala gitu. Iya, jawabannya makanya bisa ditemuin kalau nonton filmnya. Oh, ada jawabannya. Bukan pertanyaannya ada 1.567 tadi kemarin aku lihat di komentar. Beneran bukan cuma sekedar ini emang sengaja dibikin ditabrakin tapi emang ada jawabannya kenapa bisa sebeda itu. Ada. Mungkin dikredit nanti. Pertanyaan ya jawabannya itu justru harus lebih diselami lagi gitu, kayak harus digali, diubek-ubek sampai 3 meter. Temu ntar di filmnya. Betul. Berarti di antara semua karakter yang ada, karakter yang paling Gen Z banget adalah Anissa ya? Yang tadi disebut. Iya kayaknya deh. Soalnya sebenarnya kita seumuran. Sama yang lain teman-teman kita. Sorry. Kecuali Nope ya. Ceritanya di dalam ceritanya enggak, tapi sama Bang Oki juga ceritanya kita seumur. Gitu. Harusnya kita satu angkatan. Iya, satu angkatan. Kita malah ya dulu pas kecil samaan terus ya sekolahnya, mainnya. Mungkin bukan Gen Z kali. Yang lebih Jaksel di sini Hestu. Oh, Hestu. Jaksel boy. Karena kan aku merantau ke kota, terus lebih mementingkan mental health kan. Gitu. Jadi ya udah gue escaping gue adalah untuk menjauh dari ada konteks ngomong-ngomong escaping gitu ntar di film itu ada. Ada kan? Ada. Kan Jaksel Pride. Yeah. Ada lagi ngomong ke dukun pasti ngomongin which is omongan lu bener kun gitu. Enggak ada ya. Jadi soalnya beneran dah ini
banyak hal-hal yang sebenarnya mereka tuh masih belum bisa omongin kan banyak banget penasaran di kepala-kepala tadi soal tiba-tiba cuma ada orang tua, ada nenek meninggal, nah, orang tuanya mana gitu, itu belum bisa dijawab. Atau bapak mau? Bapak bes. Kenapa gue dipanggil bapak? Kenapa gue dipanggil bapak? Sakit. Atau dede? Dede mau? Om boleh om. Padahal gue sama Dodit lebih tua Dodit. Oke, lanjut ke film horor. Sorry, gue harusnya nggak bisa ngomong lagi. Lanjut. Oh jadi umur gimana? Oke. Lanjut di film horor. Nah, aku pernah nanya ke Wapi sih. Emang Dinu memang ingin memfokuskan diri ke horor kah atau enggak sebenarnya? Ini aku bisa jawab. Oke, gimana? Jadi sebenarnya background story Wafi terjun di industri perfilman adalah dia pengen ngelihat hantu, pengen ngelihat setan secara real, secara nyata. Nah, oleh karena itu dia banyak beberapa kali syuting film horor, tapi belum ketemu nih sampai sekarang. Kayaknya di setiap dia main di karakter film apapun itu dia background story-nya dia. Oh gitu. Kayaknya ya. Lu cerita di semua film-film gitu kan? Enggak. Oh enggak. Tapi benar kenapa? Salah satunya itu karena pengen punya pengalaman ngelihat hantu. Maksudnya gini, setiap aku syuting horor terus kayak promo, biasanya tuh teman-teman cast yang lain selalu menceritakan kejadian horor. Ya, betul. Sementara aku tidak ada. Sama sekali? Tidak ada. Gitu, jadi kayak harapannya kejadian horor seperti apa yang kamu rasakan secara langsung? ngelihat. Ditarik gitu, di Maksudnya kayak tiba-tiba steger jatuh atau lampu jatuh tuh Jadi kasihan dong kalau jatuh lampu. Iya, maksudnya masih kayak ada logisnya kenapa dia bisa jatuh barangkali angin dan lain sebagainya. Kan kalau ngelihat kan udah bukti nyata tuh. capek kali ada logisnya, capek jadi halusinasi. Tapi kalau yang kerasukan gitu-gitu pernah ada nggak di lokasi? Ada banget. Terus tapi percaya apa enggak? Atau dia kayak lu lebay lu tempeleng gitu enggak? Enggak sih, lebih ke caper lu ya enggak. Jadi waktu itu syutingnya tuh ekstrasnya banyak banget. Terus aku hanya menyaksikan mereka minta ayam mentah. Ayam hidup. Dimakan. Iya, terus kayak gitu deh mereka minta ayam gitu. Terus kayak dikasih nggak? Dibekal dulu, dimasak dulu nggak sih? Gitu ya. Dimasak dulu nggak? Iya, oporin lah minimal. Tapi beneran nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Tapi maksudnya, aku lurusin ya kawan. Maksudnya bukan itu alasan aku terjun di film ya guys. Bukan dong. Kebetulan pada saat aku masuk industri film, pada saat itu tawarannya lagi banyak di horor. Jadi ya sudah. Tapi beneran penasaran? Iya beneran. Ternyata pas syuting drama baru lihat hantu. Bener? Syuting horor enggak, itu ngarang tadi. Itu andai-andai tadi. Oke, memang orang jago acting gitu ya, gue jadi nggak bisa bedain mana dia asli. Jadi undangan kepada seluruh para produser dan sutradara film horor Indonesia. Ini Wapi mau main film horor ya biar ngerasain horor-horornya. Silakan kontak manajernya Wapi untuk main di film horor biar dia bisa ngerasain langsung horor-horornya. Kalau Angga udah pernah ngerasain horornya? Kejadian horor di film? Ngelihat nggak pernah, cuma ketindihan pernah. Cuma kan katanya itu sleep paralysis. Ketindihan ya maksudnya halusinasi ketindihan hantu gitu loh kata orang-orang biasanya gitu. Cuma itu kan katanya ada sainsnya atau apa gitu kan. Cuman kalau kata orang kalau kata orang yang aku ceritain setelah kejadian itu emang kemarinnya katanya ada yang kesurupan tuh di kamar itu, tapi aku kayak apakah dia hantu atau bukan gitu, jadinya tidak ada yang tahu. Cuma kalau untuk ngelihat langsung hantu tuh aku juga belum pernah sih. Apakah kita orang yang spesial justru ya? Iya betul. Apakah kita pernah lihat hantu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, enggak ding. Berarti kita udah berinteraksi dengan itu hantu galak. Hantu galak itu atau kira-kira. Jadi kalian sendiri belum pernah ya? Belum pernah. Cuma ngelihat orang kesurupan pernah. Oke, ngeliat orang kesurupan pernah. Biasanya kan di film-film kan ini ada tahu kejadian di film ini.
yang bikin film ini jadi horor banget. Aku ceritain. Di sini justru horor banget ya, Horor banget. Kenapa emang? Mas Dodi. Mas Dodit. Horor aja maksudnya Oh, dia. ekspresinya. Oh ya emang dia nggak punya ekspresi sih sebenarnya bukan ekspresinya, dia nggak punya ekspresi. Sama Oki terlalu banyak ekspresi, sama Nope bingung harus berekspresi apa. Nah itu Lengkap jadinya. Lengkap. Bener. lengkap, itu 3 orang itu lengkap banget buat kalian nonton di tanggal kapan? 22 Januari di 22 bioskop. Januari 2026. 26. 26. Oke, ini kita dari tadi ngomongin cerita soal ini kejadian uniknya dan lucunya di film Sebelum Dijemput Nenek. Tapi sebenarnya ada nggak sih pesan moral yang ingin disampaikan oleh film ini? Ada tentunya. Ada, coba apa? Mungkin ya hubungan antara nenek dan cucu itu ya gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa rekonsiliasi kembali gitu ya, menemukan cinta yang mungkin jarang kita perhatikan gitu. Dan mungkin biar kita bisa juga lebih peka terhadap orang-orang sekitar dan orang-orang yang kita cintai gitu. Karena bahasa cinta orang kan pasti berbeda gitu. Jadi apakah mungkin kita menangkapnya lain dengan frekuensi yang berbeda gitu ya. Jadi semoga setelah menonton ini kita bisa menyatukan tuh frekuensi cinta kita terhadap sesama. Iya. Mantap banget tuh kata-katanya teman-teman. Nah kalau dari sisi Nisa sendiri, ada nggak sih pesan moral yang pengen disampaikan dari karakter Nisa itu sendiri? Ayo, jangan ngomong nggak ada, harus ada. Ayo. Ada dong. Ada. Gak ada, tadi itu cuma bercanda sih. Oke, baik. Pesan moralnya Dicari dulu. Oke, dicari dulu. Oke. bisa dibantu Pak? Untuk selalu inilah berusaha Berusaha lah. Berusaha. Stay curious. Stay Iya. curious. Benar. Terima kasih. Karena banyak hal-hal dunia ini yang menjadi ilmu pengetahuan dimulai dari rasa penasaran. Benar. Ih, keren banget. Keren. Sebenarnya yang main di karakter Nisa tuh saya teman-teman. Di film itu saya. Ya pokoknya film ini dengan plot twist, banyak plot twist banget yang tadi kalian ceritakan. tiap setengah menit katanya. Capek banget. Orang yang nonton kaget lagi loh. Lah. Pas keluar udah selesai loh, jadi banyak judul filmnya loh. Filmnya loh semua. Jadi Pak nggak sabar banget ini buat ditonton, tapi Terima kasih. coba sampaikan kepada para penonton kenapa kalian harus nonton film ini dari Anissa dulu. Oke. Kenapa kalian harus nonton film ini? Karena film ini ada Angga Yunandanya, ada Oki Rengganya, ada Dodit Mulyantonya, dan ada Nope-nya. Terus juga film ini menghibur dan ada pesan moral yang dibawa pulang. Pesan moralnya apa? Tadi sudah disampaikan, kan? Kalau dari Angga? Kalau dari aku pastinya ini film yang sangat menghibur dan menakutkan karena ada elemen horornya juga gitu. Tapi tetap ada banyak kehangatan yang akan muncul di film ini gitu. Jadi kalian akan membuka tahun 2026 dengan lebih ceria, lebih happy, dengan lebih bersemangat, dan semoga bisa kembali bersatu dengan keluarga dan orang yang tersayang. Kalau dari saya, alasan kalian harus nonton film ini adalah kalian akan tahu alasannya kenapa dagu Angga Yunanda terbelah. Jadi itu kan ada alasannya di film ini. Mau tahu alasannya kenapa? Silakan tonton Sebelum Dijemput Nenek tanggal 26 Januari. 22 Januari dong. Berapa? 22. 26. 22. Dikurangin 4 hari itu ada tanggal 22 Januari 2026 untuk nonton film yang bikin kalian loh ini. Oke, thank you teman-teman sudah Terima kasih banyak. bercerita di film ini. Mudah-mudahan film ini bisa bertahan sampai 2 bulan lebih 3 bulan. Mungkin di hari pertama akan tampil yang nonton ada 700.000 penonton. Amin. Mudah-mudahan filmnya sukses besar dan semoga diskusi kita tadi bisa menginspirasi orang-orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin melihat kembaran orang walaupun kembarannya beda juga. Kita bisa anggap bahwa Angga Yunanda kembaran kita semua karena Dodit aja bisa dianggap kembar. Angga Yunanda. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah Terima bergabung. kasih.
sampai di sini jangan lupa untuk Sobat Tempo semua untuk follow sosial media Tempo di @tempo.co serta kunjungi selalu website tempo.co di www.tempo.co dan selalu baca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store, Play Store, Tempopedia untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam satu klik. Dan bagi Sobat Tempo yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo, tersedia 100 lebih artikel dari tahun 1971 dan dapatkan kesempatan ini melalui link di s.id Tempo Plus 25. Akhir kata saya Yuda dan seluruh kru yang bertugas bersama Angga Yunanda dan ada Wafi Zihan mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye, terima kasih.